Halo, selamat siang. Hmm, Tujuan aku membuat video ini untuk membreakdown soal rekrutmen. Kenapa? Karena kemarinnya itu aku dapat perkuliahan tentang rekrutmen dan menurutku itu cukup menarik. Jadi hari ini mau coba kita breakdown ya. So, let's go. Tapi sebelumnya kenalin dulu. Nama saya Khairul Anam. NPM saya 240120100071. Oke, mari kita mulai. Jadi kita mulai dari pengertian dan definisi dari rekrutmen. Rekrutmen menurut Filippo adalah proses pencarian dan dorongan kepada calon karyawan agar melamar. Pengertian dari Shimamura, serangkaian aktivitas untuk menarik kandidat yang berkualitas. Dan dari Sikula adalah mendapatkan orang yang tepat untuk pekerjaan tertentu di waktu yang tepat. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah proses untuk menarik dan mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gitu. Juga, rekrutmen adalah sebuah langkah awal dari proses mendapatkan karyawan sebelum seleksi. Ingat, rekrutmen dan seleksi itu dua hal yang berbeda. Fokus dari rekrutmen adalah untuk menarik pelamar sebanyak mungkin, sedangkan untuk seleksi adalah untuk menyaring pelamar untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, lanjut kita ke tujuan rekrutmen. Yang pertama ada untuk menarik pelamar kerja yang berkualitas. Artinya menemukan orang-orang yang punya potensi dan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Agar operasional organisasi tetap berjalan lancar tanpa kekosongan SDM. Yang ketiga ada mengisi posisi kosong secara cepat dan efektif. Yang keempat, menyaring kandidat sesuai budaya organisasi perusahaan. Dan yang kelima adalah menyaring angka turnover atau pergantian karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses rekrutmen. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan tenaga kerja. Biasanya ini itu dimasukkan untuk apakah perusahaan butuh karyawan baru, di posisi apa, dan kenapa perusahaan membutuhkan karyawan baru. Yang kedua, analisis jabatan. Ini menentukan tanggung jawab, tugas, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada deskripsi dan spesifikasi. Dibuat sebagai dasar untuk iklan lowongan. Isinya jelas tentang tugas dan kriteria kandidat. Yang keempat, ada strategi rekrutmen. Tentukan mau lewat jalur internal, eksternal, atau metode pihak ketiga. Yang kelima, ada pelaksanaan. Nah, di sini kita sebagai perusahaan mulai membuka lowongan, mengiklankan, dan menerima lamaran. Dan keenam, terakhir, evaluasi. Ini untuk mengecek efektivitas proses, misalnya dari jumlah pelamar, kualitas kandidat, dan kecepatan pengisian posisi. Lalu kita lanjut ada di sumber rekrutmen. Yang pertama ada sumber internal.
Sumber internal itu isinya ada promosi dan mutasi, ada referensi dari karyawan, dan ada talent pool internal. Lalu dari sumber eksternal ada job portal, ada outsourcing, ada media sosial, dan ada job fair. Oke, lanjut kita masuk ke metode rekrutmen. Kita ada 3 metode. Yang pertama metode langsung, kedua metode tidak langsung, dan ketiga ada metode pihak ketiga. Metode langsung biasanya digunakan ketika perusahaan ingin proses rekrutmen yang cepat, bertemu langsung dengan kandidat, dan bisa menilai secara langsung. Kedua, metode tidak langsung biasanya berupa iklan atau pengumuman yang disebarkan melalui media, cocok untuk menjangkau kandidat dalam jumlah besar dan dari bermacam tempat. Yang terakhir ada metode pihak ketiga, yaitu bekerja sama dengan lembaga atau pihak eksternal untuk membantu proses rekrutmen. Oke, selanjutnya ke faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Pertama, kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua, ada kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, reputasi dan citra perusahaan. 4, anggaran saat rekrutmen. Dan kelima, faktor sosial dan hukum. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan rekrutmen. Yang pertama ada kesesuaian kompetensi kandidat. Banyak pelamar, tapi tidak semua sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua ada persaingan antar perusahaan. Banyak company yang lain itu berebut talenta yang potensial. Lalu yang ketiga ada perubahan teknologi. Zaman sekarang itu memang dituntut serba digital dan cepat, tapi tidak semua perusahaan bisa menerapkan itu. Itu yang menjadi tantangannya. Lalu ada keterbatasan anggaran, dan yang terakhir adalah kurangnya employer branding. Perusahaan yang kurang dikenal sulit untuk menarik pelamar yang potensial. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip rekrutmen yang efektif. Yang pertama, ada kejelasan dalam kebutuhan. Sebelum memulai rekrutmen, pastikan tujuan dan kriteria posisi yang akan diisi sudah jelas agar proses seleksi lebih terarah. Lalu yang kedua, ada komunikasi yang jelas. Memastikan bahwa informasi tentang posisi yang dibuka disampaikan dengan jelas dan transparan kepada calon pelamar. Yang ketiga, seleksi berbasis kompetensi. Memastikan bahwa proses seleksi harus berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan potensi calon untuk berkembang, bukan hanya pada faktor-faktor subjektif. Keempat, waktu yang efisien. Proses rekrutmen harus efisien, menghindari keterlambatan yang bisa menyebabkan kehilangan kandidat yang potensial. Lalu yang kelima, pengalaman positif untuk pelamar. Menciptakan pengalaman yang positif bagi setiap pelamar, meskipun mereka tidak diterima, mungkin dapat meningkatkan citra perusahaan. Oke, mungkin cukup dari video saya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau kalian mau mengkoreksi atau mau menambahkan, kalian bisa tulis di komen bawah ini. Thank you for everyone watching this show.